yang membutuhkan item dependable banget, dan ini tergantung bagi pemain dari RRQ bagaimana mereka akan ngejagain karinya agar nggak di-invade jungle-nya. Betul sekali. Widih. Udah dikasih tunjuk ya kalau mereka sudah masuk ke dalam loading screen, dan sekarang land prediction-nya sudah ada Coach Ray's Boy bersama dengan Coach Ray yang sedang mengatur draft pick dan akan bertarung melewati 5 anak-anaknya, Valanir, Chini, Vivian, Vival, dan juga Chal, Lily Pinkan, Ash, Gilgoy, Poe, dan juga Queenie. Let's go, kita langsung masuk aja ke dalam match kelima game pertama antara Beletron Era melawan RRQ Mika. Masih ditemani oleh dua caster cilik kalian, ada Virgilia dan juga ada Thalia. Yes, tentu saja, dan kita lihat di sini sudah ada Gyogoy mengincar ke arah mid lane, akan bertemu dengan Eve. Lagi-lagi kita melihat pertarungan antara dua manipulation ditukar dengan Fire Strike, tapi hati-hati, ini sudah terlempar dengan rejectornya. Untuk masih ada Vivian di sana untuk membackup pergerakan dari sini. Sebelumnya masih cukup sakit di early game, yang mana Poe masih cukup lembek ya. Betul. Hampir aja mau di ejector tapi dibalas sama Purify Vivian. Aduh Poe, gak bisa kamu kalau mau gocek-gocek Vivian, tapi karena sekarang Purify-nya udah gak ada, kalau dia mau maju Vivian lagi ejector pasti fix kena. Iya, kedepannya belum ada Purify dari Vivian, tapi ternyata di area bottom lane Lele Pinkan sudah mulai menyicil pelan-pelan ke arah seorang Yuzong. Betul. Nah, Chal, dia bakalan di arah top lane bertemu dengan Esmeralda sih meleleh ya, harusnya ketemu sama seorang Lunok. Benar, karena counter murni yang seperti tadi aku udah mention, tapi sudah ada Mountain Shocker juga yang di pop up memberikan informasi di mana saja pemain dari RRQ sudah langsung aja kena Dragon Tail, masih bisa bertahan, masih early, masih sama-sama butuh untuk mengumpulkan item terlebih dahulu. Betul, santuy sabar, masih harus ngatur komunikasi lagi, tapi Poe-nya udah mulai terkena Cyclone Eye juga. Tapi Vivian cabut menggunakan Guiding Wind dan dia mau coba untuk nge-trap Poe. Harusnya sih ngelihat mereka berdua ada di tengah ya, tapi kayaknya mau coba dimajuin aja, cukup polos jalannya. Masih ada Ash juga yang sudah membackup, mulai dimajuin lagi. Phantom Step udah keluar, Chininya udah mengeluarkan Void Crystal, tapi di bottom lane masih trading aja berdua dari Lele Pinkan dan juga Valanir. Betul sekali, dimana kalau kali ini kita lihat Vival sudah mulai nge-start ke arah Turtle, masih colek-colek aja, tapi ternyata di sisi lain Perpla didapatkan. Gyogoy mencoba kabur dengan adanya Wings by Wings dan masih bisa lolos, tapi di sisi lain Queenie membalaskan dengan Valisar Mutan. Di area bottom lane sudah ada 12 Dragon yang berhasil pick off satu orang Yuzong di bawah. Wah, semakin sering di pick off juga ya teman-teman, dan Lunox dari seorang Chal ternyata masih berhasil selamat ya, walaupun tadi dikejar juga. Tapi sekarang sudah mulai mengeluarkan Speedy Light Wheel-nya juga ke arah Vivian. Sebelumnya terbagi 3, Poe-nya harus mundur dulu, cukup sakit. Ada Vivian, Chal, dan juga Chini. 3 orang magic damage berada di area top lane. Gak bagus sih untuk ke arah seorang Poe. Ya, tentu saja, dan kali ini Vival mencoba untuk mengamankan atau men-invade jungle yang dimiliki oleh RRQ Mika. Kembali ke area orange buff-nya. Sementara itu di area top lane 1 lawan 2 antara Vivian bersama dengan Queenie ditemani oleh Lunok yang kali ini sudah langsung ada circling ke area depan dan gak bisa selamatkan lagi. Bahkan Gyogoy cukup terlambat mengeluarkan Feather Strike-nya karena kali ini Queenie sudah harus kehilangan nyawanya. Yes, dan Vival juga sudah membuka posisi dari teman-teman Beletron Era. Lihat gimana Chininya udah berani banget untuk maju, tapi nggak bisa di steal. Kenapa? Ash masih punya Retribution, guys. Yes, masih punya Retribution yang disimpan. Tapi kali ini dari area bottom lane sudah ada 1 lawan 2, bahkan 3, karena kali ini Karinya masih mengamankan Crab terlebih dahulu. Mulai datang, tapi Viviannya akhirnya ini juga memukul mundur teman-teman dari RRQ Mika secara tidak langsung. Dan udah mulai di shadow juga patternnya, tapi Valanir udah mulai terkena Way of Dragon juga. Dia bakalan coba untuk maju Dragon Tail lagi digunakan, tapi Queenie langsung aja mengeluarkan Polysalmon untuk kabur dari reward manipulation. Sementara itu Circling Eagle dari seorang Vivian berhasil menghabisi seorang Queenie. Sementara itu ternyata Chal udah dipentalin balik sama seorang Poe menggunakan ejectornya. Vivian masih coba untuk masuk lagi, guiding win-nya hampir saja
mendapatkan satu lagi. Tapi memang karena dia bertujuannya cuma lebih kayak kabur aja gitu. Tadi kan posisinya dia soalnya udah terlalu dalam kan. Jadi ya udah. Tadinya mungkin dia mau ngecas Soul Bloom juga kalau misalnya teman-teman dari Araki Mika nggak mau pulang, tapi bagusnya sih mereka pulang ya. Jadi teman-teman dari Beleton Era mereka bisa dapetin turret di arah top lane dengan cukup mudah. Betul, dan kali ini Cell dengan zoning out pergerakan dari Queenie bersama dengan Pau mau tidak mau bergerak ke area bottom lane, ternyata mencoba untuk dibalaskan dendamnya oleh Araki. Lele Pink kan udah punya Heptasis dan juga Speedy Light Bill baru saja dikeluarkan oleh seorang Vivian. Majalah Slack yang dipakai untuk zoning, tapi Viviannya sepertinya bakalan coba, dan juga Naga salah satu udah bakalan keluar langsung. Black Dragon Form dari seorang Paladin berhasil mengusir 3 orang dari atas Yumika. Yogoi sudah mulai terkena tetesnya dari seorang Iris, bahkan dia nggak bisa selamat lagi. Sementara itu Pau cukup sakit, rudal dari udara Vival dan juga seorang Cini terlalu berbahaya. Cel bahkan sudah berhasil mendapatkan ke arah seorang ini berarti teman-teman dari Beleton Era sudah mulai mengungguli. Betul. Dimana juga kita melihat di area bottom lane Lele Pink kan harus menyelamatkan dirinya dengan adanya satu buah flicker, dan slow banget pergerakan dari Lele Pink kan karena hadirnya seorang Void Crystal yang dimiliki oleh Eve. Betul. Lihat Yogoi, oke, Metal Strike dipakai cuma untuk zoning aja. Pau juga walaupun dia udah konsil nggak bisa ngedapetin siapapun karena tadi terlalu cepat sih untuk Metal Strike dikeluarkan oleh seorang Yogoi. Yes, dan kita masih memasuki menit yang ke-6, masih early tapi sudah 6-1 di sisi lain. Queenie mencoba untuk dicicil, sakit banget Cell-nya, tapi untung saja masih ada flicker di combo dengan ejector. Kali ini Esmeralda masih bisa selamat. Betul. Wah, lihat lagi dari Lele Pink kan, dia bakalan coba untuk nge-steal satu jungle dari milik Beleton Era. Oh sorry, dari miliknya Araki Mika ya, yang harusnya jatahnya S, tapi ya udahlah ya, karena kan ujung-ujung jungle itu nggak kesampaian. Betul sekali, dan kali ini kita melihat sudah ada BTR Vivian yang mulai nge-taunting aja. Sudah ada sirkuit di depan, Pau terkunci, tapi Gyogoi membantu dengan Feather S-Rake-nya masih bisa selamat. Satu hit lagi ke arah seorang Pau, tapi ini dia sudah ada Black Dragon Pau mencoba ke arah depan, tapi Gyogoi masih mempunyai sebuah flicker. Yes, inilah dia Gyogoi dengan partialnya, tapi di arah bottom lane Ash-nya harusnya cukup aman sih. Sementara itu Vivian masih coba untuk ngegangguin. Dia pengen banget dapetin tier 2 turret yang berada di area top lane, dan akhirnya sudah berhasil didapatkan. Lihat Cell-nya, Chaos Assault-nya, tapi Falling Star pun bahkan gak sanggup untuk membadangi dari seorang Queenie. Masih belum bisa selamat. Yes, meleleh sudah, dan kali ini Sirik Iga ke arah seorang S. Sudah ada Ryu Overpollution dan juga, dan gak bisa kemana-mana, bahkan taunting lagi oleh Vivian kali ini, dan 1v1 situation di area bottom lane. Lele Pink kan cukup terkepung dan langsung dikejar aja, masih mau lebih. Insurgent mengincar, masih berusaha untuk ngegocek, tapi sudah ada Soul Bloom bersama Vivian yang mencegat pergerakan Lele Pink kan di area depan. Lele udah tahu dia bakal mati, masih sempet recall, coba tung. Ya ampun, Lele Pink kan, Lele. Tapi kalau ngelihat ya dari networknya, ini baru masuk menit ke-8, tapi selisihnya ini udah sampai di angka 6.000 network loh. Dan ini udah cukup jauh, di mana mereka kalau dibagi rata satu orang selisih 1.000 itu setengah item sih. Ya, apakah akan adanya terjadi fast game di match yang pertama, match terakhir kita di game pertama antara BTR dan juga Araki Mika? Karena posisinya cukup one-sided, tapi sementara itu di area bottom lane sudah ada Black Dragon Form mencoba untuk memporak-porandakan formasi, tapi dari Valanir sendiri sudah mengetahui keberadaannya, cukup terkepung. Akhirnya dia pukul mundur lagi ke area belakang, tidak ingin mengambil resiko. Oke, ternyata Lele Pink kan tadi nggak berani ya untuk majuin Yuzhong. Kupikir dia masih mau berani untuk majuin Yuzhong. Terlepas dari samanya level mereka, yaitu sama-sama level 10, dan juga mungkin karena nggak ada vision sih, nggak dikasih tahu teman-teman dari Araki Mika ataupun Beleton Era lagi ada di mana gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, jangan berani maju. Nah, karena sekarang udah kelihatan juga, oh ini berarti mereka lagi di dekat Lord, makanya Lele Pink kan udah mulai berani untuk majuin di arah bottom lane. Yes, sementara itu sudah dengan mudahnya Lord dilelehkan dan langsung diamankan oleh Yi Sun-shin. Walaupun belum menit ke-12, Lord belum enhance, tapi ini adalah sebuah keuntungan objektif yang dimiliki oleh Beleton Era. Bisa aja mereka langsung mendapatkan satu inhibitor turret dari Araki Mika. Yes, bisa. Tapi
balik lagi nih. Pinter-pinteran gimana cara mereka bisa 3-lane push ya. Karena sekarang di tengah Vivian itu lagi clearing untuk bisa dapetin 3-lane pushnya nih. Oh lihat tuh udah mulai deket kan, udah mulai barengan kan. Tapi lihat dari Ash-nya sendiri, dia masih bakal clearing dulu bersama dengan yang lain. Lele Pink kan udah mulai terlihat juga circling ikonnya langsung dikeluarin, bahkan Blood di combo dengan Traceless. Hilanglah Lele Pingkan di situ. Langsung hilang dengan mudahnya, dilelehkan Lele Pingkan. Harus kembali lagi pulang, dan kali ini Lord sudah bergerak maju dan datang di area top lane. Tapi Vivial masih memanfaatkan momen yang ada, mengumpulkan pundi-pundi gold hingga mendapatkan level maksimal. BTR Jump to base. Tentu saja spam Vivian ke Papen, tapi Pongnya udah mulai kecil juga, sudah mulai cukup sakit. Voice Crystal dikeluarin, tapi Vivian lihat munturnya jauh banget bos, udah kena 2 juga. Tapi Pongnya walaupun dia kena gak masalah, karena masih ada bantuan dari seorang sini nih yang bakalan ikut untuk ngebadani. Sorry, maksudnya memberikan damage. Tapi lihat dulu Pongnya, oh my god, malah semakin sekarat. Masih ada base-nya bakar, tapi base-nya udah bakalan terbuka lebar. Dan game pertama